Halo sahabat wirausaha, saya mau sharing sedikit pengalaman nih sebagai kalangan emak-emak belanja optimal. Kalau mau belanja selalu ngebandingin sana sini dulu. Saya mau sharing pengalaman waktu mau membeli baju bayi. Salah satunya saya tuh ke Instagram. Lalu dari Instagram itu saya pakai fitur Explore. Kemudian saya masukkan tagar baju bayi lucu. Dengan fitur tagar ini, semua posting yang menggunakan tagar baju bayi lucu bermunculan. Saya lihat, scroll ke bawah terus yang fotonya rapi dan lucu, saya klik kan pastinya. Nah, setelah saya klik, saya jadi tahu tuh akun sellernya apa namanya. Kemudian biasanya saya kepo juga, ini seller ini punya barang apa lagi ya? Siapa tahu ada produk-produk lain yang bisa saya beli juga di situ. Karena kan males ya, nggak nyaman kalau misalnya beli satu dari seller A, beli satu lagi dari seller B. Kalau misalnya seller A bisa menyediakan A dan B, ngapain saya beli dari dua seller? Nah, begitu saya sudah sampai kepada akun seller, kalau di sini pada feed postingnya ini saya lihat berantakan, nggak rapi tampilannya, batal tuh. Saya cari seller lain. Yang terjadi adalah proses minat saya atau interest saya gagal dikonversi menjadi proses hasrat untuk membeli. Untuk itu, penting untuk mengetahui cara membuat katalog ini. Khusus untuk tema katalog ini, saya ingin mengajak sahabat trainer saya, Mbak Meika. Boleh nggak dijelasin apa sih itu Mbak katalog dan mengapa dia penting? Katalog produk itu ibarat jendela perusahaan. Kita bisa memberikan informasi tentang usaha kita, varian produk yang kita miliki, bahkan bisa menjadi media promosi kita kepada konsumen. Katalog produk yang menarik ini penting banget karena tampilan yang mengesankan ini dapat meningkatkan tingkat konversi corong pemasaran usaha kita. Yang penting lagi bisa meningkatkan kepercayaan konsumen sama usaha kita. Jadi kalau ada konsumen yang udah minat, punya desire untuk membeli, mereka akan bisa melakukan action pembelian, ditambah lagi mereka bisa tergoda dengan katalog kita yang menarik. Katalog ini juga ada bermacam-macam ya. Kita bisa menggunakan media-media yang ada, baik online maupun offline. Kalau offline nih, contohnya ada di buku menu. Misalnya buku menu di warung-warung atau di restoran. Ada juga menu yang misalnya di depan kasir kalau kayak di coffee shop. Nah, kalau yang online ini biasanya kita gunakan di Instagram atau di WhatsApp bisnis. Apa sih yang mesti kita siapin kalau kita mau bikin katalog produk? 1. Tentukan tema dan konsepnya. Misal background warna yang mau kita pakai, desain grafis yang mau digunakan, penempatan logo usaha yang mesti konsisten. Ada juga informasi yang mesti disiapin apa yang akan dituliskan di katalog produk. Semuanya ini bisa kita siapin untuk mempersiapkan tema dan konsep katalog produk kita. 2. Foto produk. Foto produk yang menarik ini akan meningkatkan keinginan juga ketertarikan konsumen untuk membeli produk kita. Kalau misalnya teman-teman belum punya budget untuk membayar fotografer profesional, nggak apa-apa, kita pakai handphone aja dulu. Cari referensi yang ada di Mbah Google gimana posisi yang paling oke buat bikin foto produk. Saran saya pakai background aja yang warna putih, jadi clean dan bisa dipakai buat katalog di mana-mana termasuk di marketplace. Nah, siapin juga nih beberapa angle ya. Ada angle depan, angle samping, dan angle belakang dari foto produknya. 3. Pemilihan bahasa untuk deskripsi produk. Pilih bahasa yang baik, gunakan kalimat yang sederhana sehingga mempermudah konsumen kita untuk mengerti produk kita dengan cepat. Mbak, itu lengkap banget. Kok kayak rasanya kayak mau bikin katalog perusahaan besar ya? Ini kita ngomongin untuk sahabat wirausaha kita nih, yang mungkin masih skala mikro dan kecil. Kira-kira ada nggak sih cara untuk membuat katalog yang lebih mudah dan sederhana gitu loh Mbak? Mungkin katalog online deh, katalog yang online dulu. Nah Mbak Dewi, pembuatan katalog produk secara online prinsipnya sebenarnya sama kalau kita bikin katalog produk di offline. Kita bahas spesifik ya, ini malah spesifik sekalian untuk katalog produk di WhatsApp Business. 1. Foto produk. Di sini kita bisa menampilkan beberapa foto produk sekaligus di satu katalog produk. Yang kedua, deskripsi informasinya dibikin detail ya. Ingat, bahasanya sederhana saja dan mudah dimengerti. 3.
Harga. Ini penting banget untuk kita cantumkan di katalog. Bahkan ada harganya aja, konsumen tuh masih sering chat loh buat nanyain. Yang keempat, berat ukuran produk. Misal, coklat dalam rasa A beratnya 85 gram atau beratnya 50 gram. Ini juga penting buat konsumen. Jadi, kalau misalnya konsumen itu minta dikirimkan keluar kota, mereka bisa memperhitungkan harga ongkos kirimnya. 5. Dimensi ukurannya. Contoh nih, coklat ukurannya 20 x 20 x 3 cm supaya konsumen punya bayangan sebesar apa sih produknya. Jadi kalau misalnya beda antara gambar sama dimensi, konsumennya udah siap nih, tahu segede apa. Yang keenam, jangan lupa cantumin link yang ada di katalog produk WhatsApp itu. Link bisa kita arahkan satu ke marketplace, bisa ke website, bisa ke testimoni konsumen yang pernah beli. Tips terakhir nih yang ketujuh, kalau misalnya mau bikin katalognya di online, kayak misalnya di Instagram, di Google My Business, di website atau di marketplace, tambahin tagar supaya konsumen lebih mudah menemukan produk kita. Jadi teman-teman dan Mbak Dewi, kita berusaha memberikan informasi sekomplit-komplitnya di katalog produk ini. Informasi komplit aja kadang masih suka banyak yang nanya ke WA Bisnis. Ya nggak apa-apa sih, hitung-hitung untuk menjalin komunikasi dan kedekatan kita sama konsumen-konsumen kita juga. I see. Terus untuk menggali lebih dalam lagi, kira-kira ada tips terkait do and don'ts atau hal-hal yang sebaiknya dilakukan atau hal-hal yang sebaiknya dihindari nggak? Khusus untuk pembuatan katalog ini, Mbak. Pastinya Mbak Dewi, ada beberapa hal yang mesti kita hindari atau jangan dilakukan saat kita mempersiapkan katalog produk. Yang krusial nih, foto. Nah, biasanya nih kadang-kadang fotonya tuh suka seadanya gitu atau backgroundnya terlalu ramai, jadi nggak fokus sama produknya. Atau juga fotonya blur, jadi kalau misalnya dilihat sama konsumen tuh pecah fotonya. Terus misalnya posisinya kurang menarik. Nah kalau posisi yang kurang menarik nih referensinya banyak, kita googling aja, lihat gimana memposisikan produk supaya terlihat menarik di foto. Kesalahan yang lain biasanya deskripsi produk nih. Banyak sekali yang deskripsi produknya tidak dituliskan secara detail. Padahal ditulis detail aja, konsumen tuh masih banyak yang nanya, apalagi nggak ditulis. Dengan adanya detail informasi di setiap katalog produk, ini juga akan memudahkan kita untuk menjawab kalau chatnya banyak banget di WA Bisnis. Setiap konsumen nanya tentang produk, kita tinggal kirimin deh katalog produknya ke setiap konsumen yang chat sesuai sama pertanyaan produknya masing-masing. Wah, iya juga nih, seperti cerita saya tadi kan, foto ini memang udah kunci banget. Bagi saya, kalau dari sudut pandang konsumen, jika seller itu serius menggarap fotonya, saya juga ngerasa dia tuh serius berbisnis gitu loh. Kayak Mr. Popo gitu, foto-fotonya kan emang cakep begini ya. Terus dia suka menyapa saya tuh, customer service-nya. Entah kenapa nyapanya kok suka pas dengan waktu cadangan beras saya emang udah mau habis. Iya Mbak Dewi, aku juga ngeliat nih katalog produknya Mr. Popo tuh menarik banget fotonya. Ini sama katalognya punyanya Mas Imam, detail deskripsinya bahkan juga tercantum harganya. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita bisa recap nih ya yang sudah kita obrolin dan belajar dari tadi, bagaimana sih bikin katalog produk yang meyakinkan? Tipsnya, 1, fotonya mesti menarik. Yang kedua, deskripsinya dibikin detail informasinya. 3, jangan lupa cantumin harganya. 4, kasih informasi gramasi, juga kasih informasi dimensi produknya. 5, jangan lupa nih, di-linkkan buat action pembelian sama konsumen-konsumen. Boleh marketplace, website, atau WA bisnis kita. Begitu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat ya. Wah, terima kasih ya Mbak Meka. Nah, sahabat wirausaha, kita sekarang sudah tahu nih bagaimana caranya membuat katalog produk yang meyakinkan. Setelah tahu, yang lebih penting itu adalah mempraktekannya. So, jangan lupa untuk simak video berikutnya. Tetap semangat ya!